Jadi memang perkembangannya memang ada perbedaan antara dulu. Kalau dulu mohon maaf kepala agak kurus gitu ya. Orang bilangnya cungkring ya. Tapi sekarang Masya Allah ya. Ini berarti gizinya ya. Saya dengar Pak Kepala juga ini ya, sering olahraga ya. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast Merak Tangsel? Dengan bangga kami hadir kepada Anda dalam program podcast Kemenak Tangsel. Dan ini adalah tayangan perdana kami. Kita akan menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rojak, yang akan berbincang-bincang tentang keberadaan podcast Kemenak Tangsel. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita hadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan setelah yang satu ini. Baik, sahabat podcast Merak Tangsel, telah hadir di studio kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rojak. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kepala? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sebelum kita bincang-bincang soal keberadaan podcast Pak Kepala, ini ada banyak yang nanya ini. Ya, terutama di medsos, di email, ya, kadang-kadang juga masuk di website. Kok ke Pak Kepala Kantor katanya sekarang Bapak Haji Abdul Rojak ini gemuk sekali, kapan nih Pak? Alhamdulillah, kalau saya disebut gemuk, berarti saya sejahtera, itu tandanya sehat, gizinya cukup, olahraganya cukup, jadi sehat. Gitu. Iya, saya pemirsa, saya punya dokumentasi, ya, foto-foto kepala kantor sejak tahun mungkin sekitar 4 tahun lalu ya. Nanti mungkin bisa di zoom Bang ya. Iya. Ini Pak Kepala ini mungkin sekitar tahun ini nih. Ini sekitar tahun 2016 nih. Wah, Ya. foto-foto Masih kurus sekali ini kan. jadul ya. Nah, ini foto tahun berapa ini? Nah, ini mungkin baru ya kemarin ya. Yeah. Jadi memang kalau saya lihat, nah ini dengan Ibu Airin, dengan Mbak Ben ya, Pak Wali Kota. Jadi memang perkembangannya memang ada perbedaan antara dulu. Kalau dulu mohon maaf kepala agak kurus gitu ya. Orang bilangnya cungkring ya. Tapi sekarang Masya Allah ya. Ini berarti gizinya ya. Saya dengar Pak Kepala juga ini ya, sering olahraga ya. Ya, saya rutin olahraga bulu tangkis, sepeda, goes, lari, dan sekali-kali suka juga main sepak bola. Waduh, luar biasa ini. Baik Pak Kepala, kita bincang-bincang ini. Alhamdulillah kantor kita sekarang telah memiliki ruang podcast. Dan ini merupakan, terus terang saya sebagai humas merasa bangga sekali dengan keberadaan podcast ini, di mana kalau saya searching di Google itu podcast pertama di tingkat Kemenak Kabupaten Kota. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, kenapa kok Kepala Kantor ini sangat mementingkan keberadaan podcast untuk sekarang ini? Ya, kalau ditanya kenapa alasannya kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan memiliki podcast, yang pertama pasti sebagai institusi pemerintah, kita ingin mewujudkan keterbukaan informasi publik. Itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita harapkan melalui podcast ini nanti berbagai macam informasi, berbagai macam program, berbagai macam kegiatan, termasuk anggaran, bisa kita sampaikan melalui sarana media podcast. Ya. Yang kedua tentunya pasti dong Kementerian Agama Tangerang Selatan ingin selalu yang terdepan, Masya Allah, dalam inovasi, dalam karya, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kita inginkan Kemenak Tangsel selalu terdepan, ya tidak kalah dengan institusi-institusi lain. Dan kalau yang ketiga ya kita ingin betul-betul ada sarana yang cepat, yang mudah, yang fleksibel, yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Karena podcast ini sangat fleksibel, sangat fleksibel. Nanti kan bisa orang menyimaknya dalam keadaan santai, rileks, gitu kan. Dan tentu Kementerian Agama ingin cepat beradaptasi gitu,
karena podcast ini lagi tren. Iya. Lagi sangat luar biasa digemari gitu kan, di kalangan selebritis di mana-mana. Ya tentu kami Kementerian Agama juga ingin mengambil yang positifnya, tentu untuk pemajuan pelayanan yang ada di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Secara singkat begitulah latar belakang kenapa saya secara pribadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan ingin sekali, dan alhamdulillah hari ini sudah terwujud adanya podcast Kemenang Tangsel. Iya. Begini Kepala, beberapa waktu yang lalu itu selama masa pembuatan ya, masa merancang ruang podcast ini, ya, saya di Humas tuh di website ataupun di medsos itu sudah mulai sedikit memberitahukan bahwa kita akan membuat podcast, dan sambutan respon masyarakat itu sangat positif sekali gitu. Betul, ya. Ada yang bertanya, kok Kementerian Agama bisa ya membuat podcast? Emang ada anggarannya gitu? Ya kalau secara anggaran dari DIPA atau DPR kita tidak ada, karena ini kan sudah di pertengahan tahun anggaran ya, dan memang ini sebelumnya juga tidak direncanakan gitu, karena masih belum begitu booming di kantor pemerintahan adanya podcast. Tapi ya untuk pembuatan podcast Kemenang Tangsel ini, dana yang kita himpun itu ya dana swadaya dari infak pegawai ya, yang tidak memaksa, tidak mengikat, karena ada kesamaan visi misi untuk mewujudkan sarana media informasi kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah akhirnya terwujud. Ya mudah-mudahan ke depan ya adanya anggaran definitif, anggaran yang betul-betul bisa untuk pembuatan podcast gitu. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah pegawai ASN Kementerian Agama Tangerang Selatan sangat mensupport, mendukung untuk adanya podcast Kemenang Tangsel ini. Ya mereka akhirnya dengan ikhlas, dengan ridho untuk memberikan infak ya untuk terwujudnya podcast Kemenang Tangsel ini. Jadi artinya dana bersama ya? Karena memang dana sosial lah gitu, untuk dari pegawai untuk kemajuan kantor. Tapi memang untuk ini maaf Kepala, untuk menimbulkan rasa kebersamaan itu ya, saya rasa tidak semua Kementerian Agama Kabupaten Kota itu bisa gitu loh. Ini apa cik-ciknya itu? Ini kan pasti karena Pak Kepala yang mengajak mereka untuk bisa mengumpulkan anggaran, dana lah gitu ya, infak mereka. Tapi mereka merespon dengan baik, itu kan tidak semua Kemenak bisa melakukan itu. Ya kata kuncinya yang penting adanya trust, kepercayaan gitu kan. Jadi segala program yang tidak ada di DIPA ya kita usahakan, kita bangun, kita wujudkan melalui infak pegawai gitu kan. Jadi setiap program yang tidak ada di Kementerian Agama Tangerang Selatan ya, tapi di kantor ini memang melalui cara infak, menggugah kepada teman-teman ASN untuk membantu mewujudkannya, termasuk podcast ini. Iya. Ya, mereka juga bangga dong, ASN pegawai Kementerian Agama Tangsel. Kemenang Tangsel udah punya podcast loh. Pastinya. Ini kan bangganya luar biasa. Kemenang lain belum punya loh di Banten. Itu bahkan di Indonesia kita kayaknya pertama kita di tingkat kabupaten kota, kita pertama yang ada podcast. Ya, kalau kita melihat juga memang latar belakang ke belakang ya, kita lihat ke belakang, kantor Kementerian Agama ini selalu membuat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya teman-teman tuh banyak yang bertanya, teman-teman di kabupaten kota lain ya, kok bisa sih mengadakan acara gitu, misalnya kayak bedah rumah itu kan tidak betul. Dananya itu juga bedah rumah program yang ada, yang dilakukan hanya di Kementerian Agama Tangsel, di lain belum ada. Iya, jadi ini mungkin perlu dicontoh juga dengan Kemenak yang lain gitu, bahwa aksi-aksi sosial keberadaan kita, jadi masyarakat itu merasakan keberadaan Kementerian Agama di lingkungan. Ya memang harus kita sadari bahwa kantor itu jangan hanya stagnan di fungsi pelayanan internalnya saja, tapi juga harus memiliki sense of belonging sosialnya, itu harus muncul gitu. Jadi ketika melihat di sekelilingnya ada kemiskinan, ada rumah reot, rumah tidak layak huni gitu kan,
ada masyarakat miskin yang perlu dibantu, ya kantor harus hadir di sana. Iya. Harus ada gitu. Mereka kan kalau kita berpaku bahwa ini tidak ada anggarannya, tentu sangat tidak manusiawi dong gitu. Makanya contohnya di Kemenang Tangsel sudah berjalan sekian tahun program bedah rumah, yaitu sekali lagi kekuatan sumber dananya dari ASN Kemenang Tangsel dulu. Iya. Setelah mereka terbangun, lalu ada juga beberapa sponsorship dari bank syariah, bank konvensional, dari pribadi-pribadi personal dan lain sebagainya. Karena mereka melihat ini program sangat bagus sekali, mengangkat harkat martabat, ya gitu kan. Rumahnya menjadi bagus, dia senang, gembira dan lain sebagainya. Tentu ya sekali lagi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh jajaran ASN dan seluruh simpatisan ataupun yang selama ini mendukung selalu program-program sosial yang ada di Kementerian Agama. Baik, Pak Falah, kembali lagi ke soal podcast kita ini ya. Rencana ke depan kita apa akan mengundang apa tokoh-tokoh atau mungkin pejabat di luar Kemenang? Apakah memang ini khusus untuk Kemenang saja atau mungkin kita akan lintas sektoral? Ya, memang yang pertama sekali dengan adanya podcast Kemenang Tangsel ini kita harapkan seluruh pejabat di Kemenang Tangsel dari wilayah 3, 4, fungsional, para kepala madrasah, negeri, swasta, kepala KUA, penghulu, penyuluh, pengawas, ya, dan stakeholder lainnya yang ada di Kementerian Agama, nanti mereka bisa tampil, bisa menjadi narasumber, dan mereka bisa menyampaikan berbagai macam program, kegiatan, dan rencana-rencana program yang akan diberikan ataupun yang akan dilaksanakan. Jadi saya secara pribadi berharap ya nanti seluruh keluarga besar Kementerian Agama Tangsel tentu secara terjadwal ya, nanti untuk bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan apa yang ada di Kementerian Agama Tangsel ini. Jadi orang kalau mendengar Kementerian Agama itu nggak lagi bertanya, Kementerian Agama itu kerjanya apa sih, yang dilakukan apa sih gitu. Mereka nggak lagi begitu karena kita sudah melakukan sosialisasi melalui podcast, kita sudah sampaikan. Contohnya nanti pelayanan haji, ya nanti kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrohnya bisa menyampaikan. Tentu ini sangat bermanfaat bagi jemaah haji Tangerang Selatan. Oh, untuk para guru, tunjangan profesi guru gitu kan. Aku belum mencari cair gitu. Nanti mereka bisa mendengarkan, menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh kepala seksi pendidikan madrasah. Begitu juga di sektor-sektor lainnya, karena Kementerian Agama ini gemuk sekali. Iya. Banyak sekali. Termasuk pelayanan di KUA itu ya, perkawinan, termasuk, gitu kan, apalagi masalah pernikahan di musim pandemi ini, apa yang harus mereka penuhi ketika menikah dan lain sebagainya. Karena kita sekarang berada di musim pandemi contohnya. Dan terkait program pemerintah baik yang dari pusat maupun daerah, pemerintah Kota Tangerang Selatan pun nanti bisa kita lakukan, sampaikan melalui podcast Kemenang Tangsel. Jadi yang pertama, kehadiran podcast Kemenang Tangsel ini bisa menjembatani dan menjadi sarana informasi yang akurat kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan dan apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, tentunya juga kita berharap podcast Kemenang Tangsel ini bisa menjadi sarana bagi para tokoh, bagi para cendekiawan, bagi para tokoh lintas agama, tokoh pemuda, birokrat, seniman, politikus, ya untuk mereka menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program-program yang membawa kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat. Karena di podcast itu kan ada 3 jenis. Pertama yang disebut dengan interview podcast. Jadi sifatnya menghadirkan tokoh untuk menjadi narasumber, lalu berdiskusi dialog tentang sebuah tema. Jadi sifatnya seperti interview. Seperti inilah ya. Ada yang kedua yang sifatnya solo podcast atau monolog podcast, yaitu ya dia
secara personal menyampaikan. Ya tidak ada diskusi, tapi dia menyampaikan saja. Iya. Ya, mempresentasikan berbagai macam program kegiatan termasuk anggaran disampaikan. Dan yang ketiga, jadi disebut dengan multi podcast. Jadi tema-temanya itu bisa macam-macam. Bisa seni, bisa ekonomi, bisa politik, gitu kan, bisa terkait dengan hukum-hukum Islam. Jadi ini lebih macam-macam lagi. Apalagi berita-berita yang mungkin sedang virtual ya. Iya. Viral maksudnya ya. Ya nanti bisa juga podcast ini menjadi sarana untuk masyarakat mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Dan kita bisa membantah informasi-informasi hoax yang nggak benar itu bisa juga melalui podcast. Iya, Dengan kalau- menghadirkan tokohnya langsung. Betul, kalau kita lihat di media sosial kan ya, atau di YouTube itu kan banyak sekali berita-berita yang, waduh, miring gitu kan. Nah, Betul. ini mungkin dengan podcast ini, kalau memang terkait dengan Kementerian Agama, bisa kita counter gitu ya. Iya, bisa. Makanya nanti di multi podcast ini juga berbagai macam tema, berbagai macam bahasan, topik bisa disampaikan melalui podcast ini. Jadi insya Allah lah, podcast ini sangat bermanfaat dan membawa dampak maslahat bagi masyarakat, terutama untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid, yang benar. Baik Pak Kepala, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Terima kasih atas penjelasan tentang peran podcast. Kita berharap podcast Kemenak Tangsel ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Dan tentunya akan diikuti oleh Kementerian Agama kabupaten kota lainnya, khususnya mungkin di Provinsi Banten. Baik, terima kasih Pak Kepala. Terima Semoga kasih. Pak Kepala tetap sehat, Amin. tetap semangat, Amin. dan dapat memberikan pencerahan pada kita semua. Amin. Ya. Demikian sahabat podcast Kemenak Tangsel, perbincangan kami bersama dengan Bapak Haji Abdul Rojak MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Jangan lupa ini channel kami yang masih baru, podcast Kemenak Tangsel atau Kemenak Tangsel Podcast. Jangan lupa subscribe dong. Subscribe katanya, subscribe, like, and share ya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua agar Anda mendapatkan notifikasi tentang perbincangan kami di hari-hari berikutnya. Kami akan kembali lagi dengan topik dan tokoh yang luar biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.